Wabarakatuh. Jumpa lagi di program Jona Barito Putra. Masih bersama saya Hairil dan saya Rian. Seperti biasa ya, program kita yang setiap hari Sabtu sore ya, pukul 3 atau 4 live di YouTube dan Facebook Banjarmasinpo. Hari ini hujannya tadian? Ya, hujan nih. Dan kayaknya suasana baru kita nih, Bang. Ya, alhamdulillah nih kita sekarang bisa pakai jersey Barito Putra. Asli nggak nih Bang nih? Ini original nih ya. Original ya? Ini dari kita ucapkan terima kasih kepada pihak Barito Putra, terutama CEO Barito Putra Hasnuryadi Sulaiman yang sudah mengirimkan jersey untuk kita nih mendukung acara Jona Barito Putra. Ya, nanti kapan-kapan lah yang bersangkutan langsung kita kesini sudah lah. Berusaha berapa kali untuk mengundang Pak Hasnur biar bisa ngobrol-ngobrol, namun kesibukan beliau saat ini sehingga masih belum bisa menyempatkan hadir. Tapi nggak apa-apa ya, kita kan yang penting menghadirkan selalu Barito Putra. Ya, semoga beliau mendengar dan bisa nantilah berhadir ke sini lah. Jadi Barito Putra ini kan masih terus berjuang di Liga 2 untuk lolos ke Liga 1. Nah, ini kan lagi istirahat nih. Jadi berbenah-benah termasuk juga mengevaluasi pemain-pemain yang di mana yang kurang sesuai sehingga dibuang dan juga didatangkan. Tadi sudah mulai bursa transfer pemain. Bursa transfer apa nih yang kira-kira? Oke, kita bahas nih ada 2 pemain yang dikabarkan mau dilepas Barito Putra. Berita lengkapnya seperti ini. Dilepas Barito Putra, Alex disebut ke Persela sementara Buyung berpotensi reuni dengan RD di Persipura. PS Barito Putra melepas Alexandro Pelik Kamuru dan Muhammad Buyung Ismulesi per 16 Desember 2025. Pemain sayap kiri dan back itu memang belum sekalipun dimainkan hingga 12 laga di kompetisi Liga 2 Championship. Pelatih Barito Putra Stefano Cukura alias Teco lebih memilih Bima Reksa atau Friendly Saputra di sektor kiri. Sedangkan di back kanan ada Aditya Dapa dan Bagas Kapa. Terima kasih Alexander Pelik dan Buyung Ismu atas dedikasinya selama berseragam Laskar Antasari. Sukses untuk petualangan kalian selanjutnya. Begitu unggahan akun Instagram PS Barito Putra Official Rabu malam 17 Desember lalu. Postingan langsung mendapat tanggapan dari supporter Barito Putra yang mengikuti akun itu. Belum sempat lihat Bang, Ismu main di Liga 2 lo. Sisa-sisa bakat Alex Pelik, ucap akun Helmi Muhammad. Yang sangat disayangkan Kamarunah di Haragu mulai halus, kata akun lainnya. Iya, kasihan benar padahal inya nih kurang menit bermain timpal akun lainnya. Entah dapat bocoran dari mana, tapi pasti hingga Kamis siang Persela Lamongan belum ada pengumuman kedatangan pemain baru. Klub tersebut masih berkutat masalah internal yang berimbas hengkangnya sejumlah pemain. Tergeni Vito Gonzalez yang pergi dan bergabung ke PSIS Semarang. Apakah mungkin Buyung ke Persipura? Sementara itu perihal Buyung Ismu, beberapa supporter sudah curiga saat tak melihat yang bersangkutan di sesi latihan tim. Di sisi lain, Buyung posting pertemuannya dengan Axel Runtukahu di Jakarta beberapa waktu lalu. Tapi kecil kemungkinan penggawa Barito Putra selama 5 tahun itu bergabung ke Macan Kemayoran. Yang menarik, pada waktu itu Persipura Jayapura menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Diketahui sejak Oktober 2025 tim Mutiara Hitam kembali di Nahkodai Rahmat Darmawan setelah tahun 2005 lalu. Adapun RD Sapaan Rahmat Darmawan merupakan pelatih yang sering mengandalkan Buyung saat dia menangani Barito Putra. Menarik dinanti apakah keduanya ada reuni di Papua. Nah, itu tadi informasi terkait bursa transfer Barito. Tadi banyak juga komentar-komentar yang menyayangkan kepergian dari Alex Kamaru dan Buyung semua ini. Ya. Itu gimana analisisnya dari? Jadi gini ya, dulu kan usia Buyung ini 17, berapa tahun gitu kan, pertama masuk di Barito Putra U17 kalau nggak salah. Nah, saya pernah wawancara dengan Alex Kamaru ini yang ternyata dia orang ramah dan mainnya juga bagus waktu latihan kan bahkan dia sempat
disamakan dengan the next Boas Salosa karena kecepatan dan dribble bolanya nih kan, dan duel lawan satu. Jadi sempatlah ketika wawancara itu dia antusias bermain di Barito Putra saat itu waktu di Liga 1. Jadi dia bertekad untuk menjadi pemain utama di Barito Putra waktu umur itu, dan dia berhasil membuktikan dengan dipanggil oleh pelatih timnas U17 kemarin, pernah memperkuat timnas U17, lalu dia naik ke tim senior Barito Putra. Nah, cukup lama dia bertahan ya di Barito Putra. Iya, dia kan umurnya masih 21 tahun, jadi posisinya tuh di sayap kiri, jadi sangat disayangkan ya dia. Makanya tadi banyak yang komentar karena dia banyak yang komentar karena dia memang aslinya nih pemain bagus ya. Jadi karena dia kurang mendapat kesempatan di meskipun di Liga 2 yang hingga pertandingan 12 ini dia baru 0 menit bermain, sehingga mungkin Teco memilih untuk melepas, padahal dia pemain bagus, namun karena tidak masuk struktur taktik kepelatihan Teco, sehingga dia akhirnya harus dengan berat hati mungkin dilepas. Karena di sektor sayap kiri itu ada tadi Freddy Saputra dengan Dan Bima Reksa, pemain muda juga yang cukup mengkilat hingga saat ini, yang hingga ke pertandingan ke-12 itu tadi. Jadi Alex Camero ini kemungkinan ke Persela ya tadi ya. Ya Persela kan banyak melepas pemain-pemain senior, jadi mungkin wajar lah Persela untuk mencoba bakat dari Alex Camero ini, dan saya yakin jika mendapat kesempatan bermain terus di Persela, dia akan menjadi pemain bagus seperti Barito pernah mendapatkan Yakub Sayuri dulu Yakub Sayuri ditemukan saat di Liga 3. Saya juga pernah wawancara dengan dia orang juga waktu ramah. Jadi dia juga bertekad ingin membuktikan, ternyata dia berhasil dan akhirnya dia malah meninggalkan Barito Putra. Beda kasus dengan Alex, kalau Alex dilepas Barito Putra, kalau Yakub Sayuri itu dia hengkang dari Barito Putra. Nah, terkait dengan Buyung Ismu ini pemainnya lebih tua dari Alex Camero. Dia berposisi di back kanan, di umurnya 26 tahun di Buyung Ismu ini. Buyung Ismu ini namanya sama dengan striker Barito Putra dulu ada Buyung Ismu, tapi dia striker. Nah, jadi saya kira dia anaknya atau apa, ternyata tidak ada ikatan saudara. Atau waktu di zaman Kus Rahmat Darmawan, Buyung Ismu ini andalan selalu ditampilkan di bek kanan. Nah, di zamannya Teko ini juga tidak masuk dalam taktik bermain Teko, sehingga dia kalah bersaing dengan Aditya Dapa yang juga pemain dari Barito Putra Junior, dinaikkan menjadi pemain senior, termasuk juga Bagas Kapa yang juga dari Barito Putra Junior dinaikkan ke senior, sehingga kalah bersaing dengan dua pemain itu. Nah, jadi kabarnya Buyung Ismu ini lepas dari Barito Putra ini, dia diincar oleh tim Papua Persipura Jayapura, di mana Persipura Jayapura sejak Oktober 2025 ditangani oleh Rahmat Darmawan. Nah, Rahmat Darmawan kan sangat kepicut dengan Buyung Ismu, di mana dia melihat di Barito Putra dia juga 0 menit bermain yang dari 12 pertandingan. Mungkin itu dia tertarik untuk mengajak Buyung Ismu ke Persipura. Apalagi Buyung Ismu ini sejak beberapa kali latihan Barito Putra dia belum terlihat ikut latihan, sehingga mungkin wajar Barito Putra melepas. Selain itu kan usianya juga 26 tahun. Jadi ya itulah, jadi Buyung Ismu dilepas. Nah, jadi kesimpulannya nih Barito Putra ini tidak salah secara manajerial melepas dua pemain ini. Alex dan Buyung ini juga bukan termasuk pemain gagal di Barito Putra, tapi karena ketidakcocokan dari taktik Teko, sehingga Teko harus mengorbankan dua pemain potensial di Barito Putra ini
dan juga mungkin ada faktor efisiensi juga di tubuh Barito Putra sehingga Dilepas dua ya. pemain ini dilepas. Dan juga sepertinya Barito Putra ingin instan lolos langsung ke Liga 1 dengan mencari pemain-pemain yang benar-benar sesuai dengan keinginan Teko, sehingga dia ingin mencari pemain-pemain yang berkualitas dan instan untuk langsung mengangkat Barito Putra lolos ke Liga 1. Jadi ini bukan masalah terkait dengan tim masa depan, tapi untuk mengangkat Barito Putra lolos ke Liga 1. Ya. Nah, itu ya prediksi saya itu ya. Oke, Ya. mantap. Ya. Oke, berita kedua apa nih, An? Nanti Oh review iya, lah untuk- nanti setelah sesi kedua ada berita juga bursa Baik. transfer, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.